mereka tidak berniat atau tidak beramal suatu amalan kecuali pasti dengan niat yang baik. Oleh karenanya kita akan berniat, ya, semuanya ikuti apa yang Ustadz baca, ya, dalam hatinya, karena niat itu di hati bukan di mulut. Ustadz akan terjemahkan niat-niat salafun saleh pada, dan ingat dahsyatnya niat itu. Cukup kalau tidak ada keutamaan niat yang dibentangkan, diucapkan, dituangkan, diterangkan, dibeberkan, kecuali satu hadis saja daripada Nabi kita Muhammad cukup. Apa itu? Niatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Enggak usah capek-capek kita, niat saja. Kenapa? Karena amal kita bisa jadi terselubungi, termasuki, terkotori dengan gesekan-gesekan niat-niat yang tidak baik. Ria, sum'ah, pengen didengar orang, atau paling samar, ujub. Wah, alhamdulillah ya, saya ini termasuk yang melaksanakan bulan Ramadan di pondok ini ya. Hati-hati, itu ujub. Akhirnya kita sia-sia begitu saja. Kalau ada bulan Ramadan kita nggak dapat apa-apa. Tapi segala puja dan puji syukur kita haturkan hanya untuk Allah. Siapa yang memberikan pandemi? Karena pandemi kita ada di pondok. Kalau nggak ada pandemi, kita nggak ada di pondok. Kalau nggak ada pandemi, semua guru akan pulang ke rumah masing-masing. Tapi karena ada pandemi, maka mereka berkorban untuk kalian. Mereka nggak pulang, mereka nggak kumpul bersama keluarganya. Mereka nggak bisa mencium kaki kedua orang tuanya, sama seperti kita. Semuanya siapa yang menyediakan? Allah. Semua siapa yang membawakan sebab ini? Allah. Camkan baik-baik ya. Insya Allah bulan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi ingat, Ramadan apa itu? Ramadan Corona. Nanti kalau sudah kita tua-tua, ingat gak Ramadan Corona? Oh iya, tarawihnya mau segap kan? Iya gitu. Terus kita baca kitab Atiyatul Haniyah kan? Iya. Sama apa? Ghudul Lijen gitu. Hafal deh kau Ghudul Lijen. Nah, oleh karenanya, jadi ayo niat. Yang pertama, kami berniat. Dalam hatinya semuanya ikuti apa yang Ustaz niati. Kami semuanya berniat untuk melaksanakan puasa sebulan suntuk Ramadan. Dan kami berniat di dalam niat tersebut seperti yang diniati oleh Nabi kita Muhammad. Ya Allah, semua niat kebaikan dalam sebulan Ramadan semuanya kami berniat seperti niatnya Nabi Muhammad. Dan semoga bersambung dengan Nabi Muhammad. Dan semoga bergantian pada malam-malam ini, siang-siang ini, pagi-pagi ini, sore-sore ini kita bermimpi Nabi Muhammad. Dan semoga keluar bulan Ramadan kita sudah dicintai oleh Nabi Muhammad. Dan kita bersatu padu dengan ham Nabi Muhammad, keinginan Nabi Muhammad, harapan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kemudian begitu pula selama sebulan ini kami berniat dengan niat seperti niatnya para salafun saleh, terutama dari kalangan al baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berniat juga seperti niatnya semua sahabat Nabi yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad. Kami juga berniat seperti niatnya para tabi'in yang pernah berjumpa dan memandang wajah sahabat yang mereka juga memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Kami berniat untuk benar-benar melaksanakan semua hak puasa Ramadan. Kami berniat untuk menunaikan dan melaksanakan puasa Ramadan seperti yang dituntutnya dari kita. Kami berniat setiap malam sholat tarawih sampai akhir malam. Semuanya niatnya dalam hati ya, semua niat. Kita Ustaz sebutkan langsung diniati. Kami berniat menjaga semua anggota badan kita daripada segala macam maksiat sebulan ini, sehingga nantinya dengan mudah Allah akan menjaga kita daripada segala macam maksiat yang menjadikan kita selalu apes dalam
tindak tanduk maupun di dalam keadaan kita. Kami berniat untuk selalu membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kami berniat untuk memperbanyak istighfar di bulan Ramadan. Semuanya diniati ya dalam hati. Kami berniat untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kami berniat untuk tidak lagi berghibah pada bulan Ramadan ini. Kami berniat untuk tidak lagi melakukan mengadu domba antara satu dengan yang lain. Kami berniat bulan Ramadan kami tidak akan berbohong ya Rabb. Kami berniat untuk menghindari segala hal yang membuat murka Allah di bulan yang suci ini. Kami berniat kami akan menyantuni para yatim, sebagaimana juga kami berniat kami akan menyantuni para janda dan juga para fakir serta orang-orang yang memerlukan kepada uluran tangan kita. Kami berniat setiap niat solihah yang diingat oleh para aulia, para solihin, yang kami tidak bisa mengingatnya, bahkan kami tidak bisa menjangkaunya. Kami berniat dengan niat semoga pada bulan Ramadan ini tidak ada satu gerakan pun daripada gerakan kita, tidak ada satu ucapan pun daripada ucapan kita, kecuali maksud tujuan adalah untuk mencari ridha Allah. Ya Allah, pastikan dan kabulkan serta terapkan niat-niat itu di dalam diri kami semuanya ya Allah, dan bantulah kami untuk melaksanakannya dalam keadaan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Begitu pula ya Allah, kami berharap dan memohon niat yang kami niati tadi Engkau terapkan juga kepada seluruh kekasih kami daripada kaum muslimin, seluruh kerabat kami, seluruh sahabat kami, seluruh handai tolan kami, dan seluruh kaum muslimin di Indonesia ini. Kami berniat untuk mereka juga ya Allah. Antal qadir ala zalik wa antal mu'in wa anta hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita sudah niat dengan niat yang biasa diniati oleh para salafun soleh. Sekarang kita akan membahas apa saja yang perlu kita ketahui terkait dengan bulan Ramadan ini. Persiapan apa saja supaya hati kita termasuk dipandang dengan nadhar rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita yang tidak paham, disangkanya Ramadan ini adalah bulan biasa-biasa saja, bukan bulan yang spesial, bukan bulan yang mulia, bukan bulan yang penuh dengan kesempatan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan ya akan menjadi sebab kita sugih, ya akan menjadi sebab kita itu mulia di mata orang dan di mata Allah, yang menjadi sebab kita keluar aura kecantikannya dari hati, yang menjadi sebab kita dapat jodoh yang soleh, yang menjadi sebab nanti kehidupan kita selanjutnya ini akan menjadi bahagia, yang menjadi sebab kita itu sangat tahu dan sangat-sangat mengerti, sangat faham dan sangat memaklumi bahwasanya segala ketentuan Allah itu yang terbaik buat kita, sehingga kita menjalannya itu dengan nikmat. Walaupun itu tidak enak, terasa enak. Sebagaimana dikatakan darbul habib zabib, jadi pukulan sang kekasih bagaikan kismis, manis terasanya, enak dirasakannya, padahal pukulan sesuatu yang menyakitkan. Fungsi bulan Ramadan ini adalah fungsi di mana kita setahun atau lamanya selama 11 bulan kita banyak bermaksiat kan, disengaja atau tidak disengaja, diketahui atau tidak diketahui. Padahal dosa-dosa itu yang kita lakukan itu bisa jadi termasuk yang menyebabkan murkanya Allah. Dan sekarang ini kesempatan untuk menghapus itu semuanya.
Sehingga bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling dibenci oleh iblis. Kenapa? Betapa banyak mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sehingga sia-sia 11 bulan kerjanya sia-sia. Dilebur semuanya dosanya. Diganti semua keadaannya. Dihilangkan semua keapesannya. Diganti dengan keberkahan, diganti dengan kemudahan, diganti dengan kelapangan. Diberikan semua apa yang kita minta dan permohonan yang biasa kita mohonkan. Semuanya itu karena bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, apa persiapannya? Yang pertama, camkan baik-baik. Hendaknya dalam diri kita itu tidak ada sesuatu yang dapat mencegah turunnya rahmat Allah. Selalu kan itu saya Ustadz bawa, baik itu ketika acara di malam nisfu, kapan? Awal bulan Rajab, kapan lagi? Malam Asyura, kapan lagi? Pada hari Arafah. Kenapa? Karena hari-hari itu termasuk hari-hari yang mulia yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ala fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Ketahuilah bahwasanya dalam hari-hari kalian, malam-malam kalian, siang-siang kalian, saat-saat kalian ada pada saat-saat tertentu di mana Allah lebih curahkan lagi rahmatnya, lebih curahkan lagi barokahnya, lebih curahkan lagi anugerahnya. Maka hendaknya sodorkan diri kalian untuk mendapatkannya. Bagaimana cara menyodorkan? Harga daripada anugerah Allah Ta'ala itu adalah hendaknya sunyikan hati kita dan juga jiwa kita daripada semua yang dapat mencegah turunnya rahmat. Ada 5 sifat yang dapat mencegah turunnya rahmat Allah. Yang pertama, uguqul walidain. Anak yang durhaka sama orang tuanya, walaupun masa bulan Ramadan dia tidak dapat apapun juga. Anak yang berdurhaka pada gurunya, dia walaupun masuk bulan Ramadan tetap saja keapesannya tidak akan hilang sama sekali. Bahkan dia keluar dalam keadaan Allah murka kepadanya, na'udzubillah. Oleh karena itu, yang merasa dirinya pernah melukai perasaan orang tua, ya, pernah menyakiti hati orang tua, telepon minta maaf ya, minta ridhonya ya. Dari mulai saat ini insya Allah saya akan berdoa untuk orang tua supaya orang tua itu dimudahkan rezekinya. Nah, jadi saat ini kesempatan untuk orang tua kita menjadi sugih-sugih semuanya sekarang, malam-malam ini, malam-malam Ramadan ini. Nah, tapi kalau kita itu tercegah daripada rahmat Allah, bagaimana kita akan didengar oleh Allah Ta'ala? Nah, itu. Yang kedua, istri yang durhaka kepada suami, itu juga tidak akan mendapatkan apapun dari rahmat Allah. Di bulan Ramadan ini, pada malam Ramadan ini, para istri hendaknya meminta maaf kepada siapa? Suami. Minta ridho kepada siapa? Suami. Supaya dapat ridhonya siapa? Allah. Yang ketiga, mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Ya, kita tidak menyapa kepada kerabat kita, kita tidak pernah menelpon, tidak pernah menegur, tidak pernah membantu kepada kerabat kita. Jangan berharap Ramadan ini dapat apa-apa, nggak bakal dapat apa-apa. Kosongan dia, keluar bulan Ramadan nggak dapat apa-apa, malah tuh menumpuk dosa yang ada. Itu yang tiga. Bahkan Alhamdulillah Haddad mengatakan kalau sudah Allah ingin menurunkan azab kepada hambanya, maka ditakdirkan orang itu untuk memutuskan tali silaturahminya dulu. Kalau dia sudah memutuskan tali silaturahminya, dengan mudahnya Allah akan berikan azab pada dia. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita jauhkan daripada sifat ini. Yang keempat, 2 orang yang sama-sama muslim tapi tidak tegur sapa lebih dari 3 hari 3 malam. Nggak boleh itu. Apapun sebabnya, kecuali hanya satu sebab saja, yaitu sebab yang diperbolehkan oleh agama. Mungkin karena dia itu maksiat, ahli maksiat, sudah ditegur berapa kali, enggak juga kembali, akhirnya tidak disapa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau karena hubungan suami istri misalnya, atau karena warisan, atau apapun sebabnya, apalagi karena partai dan sebagainya, nggak boleh. Apa kata Nabi SAW? La yahjurul muslim akhahu fawqa thalathin. Tidak aku perbolehkan seorang muslim itu sampai tidak tegur sapa dengan muslim yang lainnya sampai lebih dari 3 hari. Kalau dia lakukan itu lalu dia meninggal dunia, mata wa dakhalan nar, dia meninggal dunia dalam keadaan langsung masuk neraka. Naudzubillah. Ayo, yang malam ini ada tidak tegur sapa, tegur sapa.
Jangan mau kita itu dicegah oleh setan. Setan itu bencinya kepada kita luar biasa. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad, kalau seumpama manusia itu tidak dijaga oleh malaikat yang 7, maka niscaya manusia itu akan dihabisinya dengan cara mencincangnya. Bukan cuma dibunuh kita, tapi dicincang, potong, kecil. Siapa dia? Setan. Nah, oleh karenanya jadi waspada dengan tipuan setan. Jangan mau ngalah kita. Loh, kalau ngalah saya ngerendah dong, nanti dia tambah jadi. Nggak perlu, mau tambah jadi, mau kayak gimana terserah. Yang penting aku nggak mau tercegah daripada rahmat Allah. Ayo, pada malam ini yang ada musuhan dengan sesama teman ataupun dengan kamar tetangga, ya, ataupun satu kelas, ataupun dengan kelas tetangga, ya, ayo sekarang minta maaf, saling maafkan. Kata Nabi Muhammad, yang meminta maaf tapi yang dimintai maaf tidak mau, itu setan katanya. Nah, jadi kalau diminta maaf, yang dimintai maaf tidak maafkan, itu namanya setan. Tapi jangan kamu katakan setan lo gitu. Jangan. Yang penting kitanya sudah minta maaf. Yang meminta maaf pertama kali pahalanya 2 kali, yang memaafkan pahalanya 1 kali. Mau yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Nah, ayo cepat-cepat sebelum dia minta maaf kita cari. Lalu kalau sama-sama niat mau minta maaf gimana Ustaz? Yang paling dekat pada kamarnya siapa? Kalau yang paling dekat pada kamarnya berarti yang lebih jauh dari kamarnya dia yang duluan. Berarti dia yang mulai duluan niatnya gitu. Nah, makanya sebelum itu terjadi, sebelum sampai ke kamarnya minta maaf dulu, cari orangnya. Niat ya, niat semuanya. Ingat, kita pernah giniin orang, kita pernah nyenggol orang, kita pernah ngusilin orang, sendalnya kita pakai, sejadah sudah ditaruh dari siang digeser. Nah, hati-hati itu semua akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Ayo dari sekarang minta maaf ya. Pernah kita ngerlingkan mata tuh gitu. Nah, itu juga termasuk yang akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi minta maaf sekarang. Yang tidak tegur sapa minta maaf sekarang. Pokoknya hari ini, malam ini adalah pondok pesantren ini adalah yang paling dibenci oleh setan. Biarin, tapi paling dicinta oleh malaikat rahmat, sehingga semuanya akan terselubungi dengan rahmat Allah SWT. Semuanya pada tahun ini insyaallah, bulan Ramadan ini semuanya akan dipandang dengan rahmat Allah semuanya insyaallah, dan menular kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Yang kelima, mereka yang mengkonsumsi narkoba sama sekali tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Begitu pula yang meminum minuman keras. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika masuk bulan Ramadan disunahkan untuk kita mengucapkan selamat. Apa yang harus kita katakan? Syahrul Ramadan mubah alaina wa alaikum wa ala jami'il muslimin. Selamat ya bulan Ramadan ya. Jadi jangan cuma selamat ultah saja, jangan cuma selamat kelahiran saja, jangan cuma selamat ketika kita mendapatkan sebuah anugerah saja, tapi Ramadan itu patut untuk diucapkan selamat. Sehingga Nabi SAW ketika awal malam seperti malam sekarang ini mengucapkan selamat kepada seluruh sahabatnya Nabi. Selamat bagi kalian dan datangnya bulan Ramadan. Dan Ustaz ucapkan kepada kalian semuanya, selamat ya anak-anakku sekalian dengan datangnya bulan Ramadan. Ini yang terbaik untuk kita semuanya. Ustaz tidak ridho Ustaz dapatkan kebaikan pada Ramadan kali ini kecuali kalian juga dapat semuanya. Kalian juga harus seperti itu. Anda nggak ridho kalau aku dapat kebaikan kecuali Ustaz Gap harus dapat kebaikan juga. Nah, jadi semuanya kita bersatu sehingga kita termasuk nanti yang digiring langsung oleh Nabi Muhammad melewati sirat secepat kilat masuk surga yang tetangga dengan Nabi Muhammad. Sunnah yang kedua, hendaknya di antara yang sangat diperhatikan Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini, begitu dikumandangkan azan maghrib langsung kita cepat-cepat makan atau membatalkan puasanya. Nah, jadi takjilul fitir, cepat-cepat berbuka, itu hukumnya sunnah karena Nabi SAW melaksanakannya. Wa takhirus sahur, nah itu juga sunnah, Nabi SAW juga melaksanakannya. Jadi kalau buka cepat-cepat kita berbuka, kalau sahur kita akhirkan sampai hampir
azan gitu loh. Tapi bukan mendekati azan, nanti akan dibahas. Nah, itu yang pertama. Itu yang keberapa? Keempat. Ketiga, Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajal fitrah, rawahul Bukhari wal Muslim. Masih saja orang itu dicap, distempel, dianggap oleh Allah Ta'ala sebagai orang baik kalau dia itu cepat berbuka. Kalau hal ini pertama ini pasti kita melaksanakannya. Bahkan belum azan makanan sudah siap, dan kita lihat bagaimana besok hawa nafsu berkutat dengan kita, bermain-main dengan kita. Pertama kali pokoknya aku udah lapar banget nih, nanti aku mau beli kopi Vietnam, aku mau beli Fanta, mau beli ini, semua dibeli. Begitu dia makan ini, yang ini nggak kemakan, ini nggak kemakan, ini nggak makan. Ini kelakuannya siapa? Hawa nafsu. Seakan-akan kita mau makan semuanya. Nah, makanya kendalikan hawa nafsu. Makan sedikit atau banyak sama, keluarnya juga sama, ya. Nah, jadi itu yang ketiga. Keempat, kalau kita bisa memberikan makan orang yang berpuasa, berikan, karena itu termasuk sunnah yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, man fattara sa'iman kutiba lahu mislu ajrih la yanqusu min ajri sha'imi syai'. Yang artinya barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya persis 100%. Kita berikan satu orang, berarti 100% kita itu dapat pahalanya dia. Kita berikan 2 orang, 200%, 3 orang 300%, 4 orang 400%. Nah, beruntung yang bisa ngasih makan. Kalian termasuk kategori yang tidak bisa ngasih makan. Karena apa? Karena kalian nggak punya uang. Uang kalian itu dikirim sama orang tua. Bahkan kalian itu termasuk yang berhak mendapatkan zakat. Sian deh loh. Kenapa? Ini talibul ilm nggak punya apa-apa mereka. Nah, sehingga mereka berhak ya, menerima zakat berhak. Yang punya utang sama pondok tuh, yang belum bayaran itu, nah sekarang bulannya, ayo cari orang yang zakat pada anak, karena anak punya utang sama pondok, bayarkan ke pondok. Kasih tahu sama orang tuanya semuanya ya. Nah, jadi ini karena zakat banyak beredar itu di bulan Ramadan. Nah, jadi yang punya utang, nah, kesempatan ini kasih tahu kerabat kita, keluarga kita yang punya zakat, supaya berikan kepada anti. Untuk apa? Bayar pondok. Nah, jadi kalau zakat diberikan pada anti, orang semacam anti ya, itu 2 kali dia dapat pahala. Yang pertama pahala zakah, yang kedua pahala kita memperhatikan thalibul ilmi. Kasih tahu sama mereka semuanya ya, nggak usah malu-malu. Nah, daripada kita berhutang kalau mati gimana? Nah, hutang kepada pondok, hutang kepada siapa? Hutang kepada siapa? Abuya? Tidak. Hutang kepada pondok kepada siapa? Pondok punya siapa? Sama siapa? Rasulullah. Ya, oleh karenanya, jadi kalau bisa Ramadan biasanya kan kita nggak bayaran biasanya ya dulu. Nanti kok Syawal baru kita bayar untuk 2 bulan itu ya kan. Pokoknya Ramadan paling kering-keringnya kas pada waktu itu. Tapi sekarang Ramadan sekarang enggak, insya Allah. Basah-basahnya penuh-penuhnya kas insya Allah. Kenapa? Karena biasanya wali murid itu perhatian sama pondok kalau anaknya di pondok. Nah, gitu. Ketika anaknya bukan di pondok gak dikirim duitnya. Nah, sekarang naik di pondok dikirim semuanya insya Allah duitnya insya Allah. Dan semoga kita doakan semoga wali murid semuanya kaya-kaya semuanya. Semua wali murid yang memasukkan anaknya di pondok Darul Dakwah semoga sugih semuanya, tajir banjir semuanya, tapi berkah, tapi melimpah, tapi banyak, tapi tidak ada hisabnya di akhirat, dan nanti dimasukkan surga tetangga bersama Nabi Muhammad ya Rabbal Alamin. Terus apa yang harus kalian lakukan? Nah, kalian bisa bantu potong-potong bawang termasuk. Anak nggak bisa Ustaz, jadi panitia. Ada panitia kan Ramadan kan nanti, nah, bantu ambilin begitu, tuangin dan sebagainya. Nah, itu termasuk. Ada bahkan di antara mereka salam. Jadi buah kurma itu
adalah buah yang syarat dengan kebaikan dan kemanfaatan. Di antaranya tidak ada satu komponen pun, tidak ada sesuatu ya buah-buahan ataupun makanan ataupun minuman apa saja yang bisa mengembalikan gula darah. Ketika kita puasa nggak ada masukan, gula darah kita berkurang sehingga kadang-kadang kunang-kunang, ya kan? Kalau sudah mau maghrib itu kunang-kunang, begitu kunang-kunang sudah mau maghrib keluar headnya. Innalil, nah, itulah ujian untung Ustaz nggak jadi perempuan, alhamdulillah. Takallim wasami fil ajri siyan. Orang yang ngomong sama yang dengarkan di dalam pahalanya sama. Ustadz yang ngomong kalian cuma dengar, Ustadz yang keluarkan energi kalian cuma dengar, tapi pahalanya sama. Nah, berarti yang minum sama yang melihat juga sama. Setuju? Kemanisan nggak kemanisan? Bismillahirrahmanirrahim. Cip. Habis Ustaz melihat Ustazah makan di situ gitu. Nah itu ya. Terus kalau seumpama nggak ada kurma, jangan seperti orang di kota itu yang besar itu, kota besar sana itu. Biasanya kalau berbuka puasa pertama kali dengan minum teh hangat, salah itu. Siapa yang mengajari gitu? Yang disunahkan itu kurma. Dan celakalah bagi yang tidak suka dengan buah kur. Beruntunglah dengan yang suka buah kur, tapi jangan terlalu jadi enggak Ustaz, anak senang kurma Ustaz. Bahkan anak kalau berbuka itu langsung setengah kota habis. Nah, itu hanya keluar bulan Ramadan, bukanlah kurus malah itu ya. Kalau nggak ada kurma maka air. Nggak ada air maka sesuatu yang manis, tapi manisnya itu tidak tersentuh api, ya, seperti buah yang manis. Nah, kalau nggak ada baru yang tersentuh api. Nah, yang penting adalah kurma dulu. Nggak ada kurma, air. Nggak ada air, sesuatu yang manis. Baru kemudian teh manis dan sebagainya gitu loh. Jadi jangan teh manis dulu, kurma dulu. Jadi dibuat sebuah penelitian, ternyata kurma itu banyak faedahnya. Di antaranya tidak ada satu buah pun atau suatu barang pun yang bisa mengembalikan secepat kurma, ya, untuk mengembalikan gula darah kita, nggak ada. Begitu kita makan kurma sampai ke dalam perut kita, beberapa saat langsung kembali lagi kekuatan kita. Itu hebatnya kurma. Satu. Yang kedua, kurma itu di dalamnya itu di antara komponen kurma itu, iya nak, tuh, iya tuh, ada. Nah, jadi di antara bagian daripada kurma itu bisa mematikan sus itu sel-sel yang tidak baik yang ada di dalam perut kita, itu akan mati dengan kurma, sehingga pencernaan kita. Jadi orang kalau makan kurma ya, setiap hari 7 butir aja, 7 butir itu akan menjadikan pencernaannya itu seperti semula, jadi bisa mencuci gitu. Apa namanya itu istilahnya? Di detok, nah gitu, detok, sehingga apa, pencernaannya itu bagus nanti. Nah, insyaallah paling tidak 3 waktu sahur, 5 waktu buka puasa, cukup itu. Berarti apa? Kan witir ya, sunnah untuk kita makan witir 1, 3 atau 5 atau 7 atau 11, jangan lebih. Udah banyak itu sudah. Terus sunnah yang keberapa? 6, jangan lupa bersahur. Enggak Ustaz, anak mau diet, anak nggak mau sahur. Dengarkan apa katanya Nabi SAW. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaknya kalian itu mengkonsumsi makanan sahur, karena apa, dalam makanan sahur itu ada berkah. Nah, banyak orang nggak paham berkah itu apa gitu loh. Berkah itu adalah sebuah kunci daripada rahmat yang Allah tuangkan dan berikan kepada manusia.
kecantikan, ketampanan, anugerah berupa kekayaan, ilmu dan sebagainya, itu semua rahmat yang Allah berikan. Kalau nggak ada kuncinya, maka tidak akan membahagiakan, tidak akan menyenangkan. Tapi kalau ada kuncinya, yaitu keberkahan, akan membahagiakan. Berapa banyak istri yang cantik tapi tidak membahagiakan, karena apa? Nggak ada berkahnya. Anak yang ganteng-ganteng, bagus-bagus badannya, tapi nggak ada berkahnya, nggak membahagiakan. Harta yang melimpah banyak tapi tidak ada berkahnya, nggak membahagiakan. Ilmu banyak, dihafal ini, hafal ini, hafal ini, tapi nggak ada berkahnya, nggak bermanfaat. Nah, jadi yang kita cari itu barokah. Di mana? Di sahur itu banyak barokahnya. Bekasnya para solihin itu banyak barokahnya. Inna fi asari al-mu'min fihi syifa wa barokah. Di situ adalah zat yang menyembuhkan penyakit, dan juga di situ ada keberkahan. Nah, cari keberkahan di situ gitu. Terus yang keberapa sekarang? Jangan lupa untuk kita sholat taraweh. Tapi kalau sholat taraweh jangan cuma rame di awalnya, tapi sepi di akhirnya. Di awalnya wah semangat, 1 hari, 10 hari semangat, masuk hari yang ke-15 kurang, terus sampai hari yang 10 hari terakhir yang harusnya kita lebih giat, enggak, malah meninggalkan. Kenapa? Sibuk cari baju baru. Nah, jadi jangan ya. Jadi dari sekarang kita itu giat. Ketika masuk 10 hari terakhir tambah giat lagi. Siap? Nah, jadi kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang sholat tarawih seperti tadi, capek nggak sholat tarawih tadi? Cepat kan? Cepat nggak? Nah, kalau terlalu cepat Ustaz makan aja gitu lah. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama ya. Alhamdulillah, nanti kalau pas malam Jumat, begitu pula malam-malam witir, hendaknya kita sholat tasbih, ya, harusnya begitu ya. Dan harus bangga, pokoknya harus bangga, harus senang gitu. Karena kita mau didekatkan diri kepada Allah gitu. Semoga Allah memudahkan untuk kita itu mendekatkan diri kepadanya. Apa faedahnya sholat witir, sholat tarawih tadi? Begitu kita selesai sholat tarawih, dosa kita diampuni, dosa yang telah lalu. Kapan yang telah lalu? Tahun kemarin, tahun sebelumnya, tahun sebelum-sebelumnya, terus begitu seterusnya. Sehingga kita masuk bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan sudah habis dosa kita. Siap menerima anugerah tersebut? Gimana caranya? Tarawih. Itu tarawih, tapi harus difahami. Salat ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, ba'diyah duhur, ba'diyah qabliyah atau subuh itu lebih afdol dari salat tarawih semuanya. Ada di antara kita yang sholat tarawih rajin, ba'diyatul isya nggak sholat, ya percuma. Ba'diyatul isya 2 rakaat, tapi lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada tarawih. Cuma kan fungsinya beda-beda, pahalanya lebih besar, tapi fungsinya beda-beda. Sama seperti kalau kita minum obat itu kan fungsinya beda-beda. Obat batuk namanya ini, obat pilek namanya ini, obat rematik namanya ini, obat asam urat namanya ini. Jangan pas minum obat batuk tapi minumnya obat asam urat. Sembuh nggak? Nggak sembuh. Nah, tapi sama-sama obatnya, cuma fungsinya beda-beda gitu loh. Kita cari itu. Nah, jadi barang siapa yang ingin sembuh, maka inilah saat-saatnya. Tarawih ini adalah diantara fungsinya itu adalah supaya kita termasuk yang mendapatkan ampunan daripada dosa-dosa kita. Sunnah keberapa sekarang? Hendaknya kita memperbanyak baca sholat Al-Quran, karena Ramadan adalah bulan Ayo, mau berapa Quran kita baca? Ayo, pertama kali yang harus kita lakukan pada malam ini adalah ambil Qurannya, bersihkan dan lap, karena sudah setahun nggak pernah dibuka. Nah, bersyukur yang baca Quran terus. Ustaz masih ingat ada sesuatu yang lucu daripada anak-anaknya Al-Mukarramah, hafidhahullah wa ra'ah. Dimana kan pokoknya kalau kita sudah, kan kita berpacu dengan waktu, berlomba dengan saudara-saudara kita pada waktu itu.
Ayo hatamnya berapa kali, nanti dikasih duit sama Abu ya Hasan, kasih duit. Tapi selalu kita belum apa-apa hatam, Ustazah Mukarramah sudah hatam, pokoknya terus-terusan hatam gitu loh. Nah, ditanya sama Mukarramah, karena ditanya sampai kemana, juz berapa, udah gitu loh. Nah, tapi pokoknya Mukarramah selalu cepat-cepat. Akhirnya apa? Ternyata setelah Ramadan tetap juga baca Quran, sama juga 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Jadi bulan Ramadan itu biasanya 10 kali hatam Mukarramah, 10 kali. Kalau mau 10 kali hatam berarti 3 hari harus hatam ya, 10 hari harus hatam. Berarti gimana caranya? Caranya gampang, mudah. Habis sholat subuh berapa? 2 juz. Habis sholat duhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya, 3 hari hatam. Jangan langsung. Kalau langsung itu akhirnya kamu bosan, akhirnya kamu baca ngantuk, akhirnya kamu maksudnya beristighfar malah mencaci Allah karena salah ngomong. Nah, jadi jangan paksakan. Anak ngantuk, udah sholawat aja kok ngantuk gitu loh. Jangan baca Quran gitu. Nah, ngerti? Jangan jadi paksakan. Nah, dibagi sekiranya kita baca Quran itu dalam keadaan semangat. Nah, tapi kalau kita tidak memplanningnya, biasanya waktu itu akan sia-sia begitu saja. Jadi kita planning. Ayo kalian mau hatam Quran berapa kali? Ayo sebutkan dalam hati aja. Mau berapa kali? 5. Kalau 5 berarti 6 hari habis. Jadi 1 hari 5 juz. Habis sholat subuh 1. Habis sholat duhur 1 lagi. Habis sholat asar 1. Habis sholat maghrib, habis sholat isya 5 kan? Hari kedua 5 kan? 10. Hari ketiga 5, 15. Hari keempat 20. Hari kelima, hari keenam hatam. Ada berapa kali 6 di dalam bulan Ramadan itu? 30 dibagi 6 sama dengan 5. Berarti 5 kali hataman. Kebanyakan ya? Kebanyakan. Kalau semua begini, yang baca 1 kali hataman dapat 1 miliar. Mau baca hataman berapa kali? Itu loh kita, karena kita masih terselubung dengan hawa nafsu. Nah, begitu kita iming-iming dengan sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu, akhirnya berubah lagi. Nah, gitu. Oleh karenanya, yuk kita niat ya paling sedikit kita itu menghatamkan Quran ya sekali, kalau bisa ya 2 kali, kalau bisa lebih baik lagi 3 kali, kalau bisa lagi ya 4 kali, kalau bisa ya 10 kali. Sampai mau 10 kali angkat tangannya. Nggak ada. Siapa yang 1 kali angkat tangannya? 1 kali? Nggak ada juga. Nggak ada. 1 kali nggak ada. Nggak ada. Maunya berapa kali? 5 kali berarti 6 kali hatam ya, 6 hari hatam ya, insyaallah. Semoga antunna dimudahkan oleh Allah Ta'ala. 5 kali sudah luar biasa itu sudah. Terus kemudian sunnah yang keberapa? Perbanyak doa. Jangan lupa doakan negara kita yang tercin, dan jangan lupa doakan supaya musuh kita corona itu dimusnahkan, diangkat. Nah, tapi bagaimana Allah akan musnahkan? Orang itu juga makhluknya Allah gitu loh, yang Allah ciptakan untuk memberi teguran. Yang ditegur nggak sadar gitu loh. Ini masalahnya seperti itu gitu loh. Harusnya kita ini bertobat dengan tobat apa? Tobat nasuha, tapi kita buat secara apa? Secara bersamaan. Jadi tobat massal. Jangan cuma nikah aja yang massal gitu. Tapi taubat juga massal. Dari mulai bapak presidennya sama menterinya tobat. Dari ulamanya semuanya tobat, dari masyarakatnya semuanya tobat, para istri semuanya tobat, para suami semuanya, orang tua semuanya, anak-anak semuanya, para tetangga semuanya. Nah, kalau sudah tobat semua Allah Ta'ala, ini kesempatan di bulan Ramadan ini tobat. Nah, jadi jangan lupa kita mintakan kepada Allah Ta'ala supaya cepat menyingkir ya yang namanya corona. Semoga diangkat oleh Allah Ta'ala gitu.
Dan yang paling afdolnya doa, ya, paling afdolnya doa itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang banyak. Jadi sebaik-baik doa di bulan Ramadan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu hendaknya kita ulang-ulang. Nah, dan setiap malam, setiap saat ya, itu bisa dikabulkan doanya. Doanya orang berpuasa dikabulkan. Doanya malam-malam Ramadan dikabulkan. Jadi perbanyak doa. Ingat doa ini, minta. Ingat doa ini, minta. Semuanya yang kita ingin doa, minta. Ini kesempatan ya. Kemudian yang keberapa? Yang ke-10, tentunya setan akan mengalah begitu saja. Setelah dia itu tahu dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan di bulan Ramadan, lalu dia itu akan mengalah begitu saja. Dia akan pasrah begitu saja? Enggak, tentunya dia akan cari lagi. Karena apa? Yang diikat itu cuma setan-setan yang kecil. Setan-setan yang besar enggak diikat. Oleh karenanya, berarti kalau sekarang ya, gangguannya bukan yang kecil-kecil tapi yang besar-besar. Oleh karenanya, kalau seumpama kita itu terhadang ya, atau terjadi di hadapan kita sesuatu maksiat, kita langsung ingat pada Allah. Misalnya apa? Kita diajak berantem. Ayo berantem gitu, misalnya, atau kita diajak bergibah, atau kita diajak bernamimah, atau kita diajak ngumpat. Maka kita katakan ini shaim, maaf aku sedang berpuasa. Ini tahu tadi tuh si fulan itu begini-begini, maaf aku lagi berpuasa. Itu dakwah, sudah dakwah. Jadi kita lagi kumpul-kumpul beli kopi Vietnam ya, udah itu ngomong-ngomongin orang, maaf saudaraku, sekarang ini lupa ya, sekarang ini bulan Ramadan loh, kita kan lagi berpuasa. Oh iya ya, lupa ya kita ya, terima kasih ya diingatkan. Harusnya seperti itu. Yang sekarang yang ada enggak, yang diganggu sama setan, dia nggak ngerasa kalau diganggu, akhirnya jadi setan juga. Sok alim loh, sok waro aja, baru juga dengar dari Ustadz Segap. Gitu. Jangan, jadi ikuti. Terima kasih uhtiku ya Allah, kalau bisa kita kasih uang dia. Gitu. Nah itu ya. Kemudian sunnah keberapa? Sunnah 11. Sunnah ke-11 adalah hendaknya kita berumrah di bulan Ramadan. Umrah sekarang belum dibuka. Terus gimana dong? Ada caranya supaya kita dapat pahalanya umrah dan haji. Gimana caranya? Kalau kita sholat subuh jamaah, lalu kemudian kita baca wirid sampai isyraq, lalu kita sholat 2 rakaat, habis itu sholat apa itu? Sunnah maka kata Muhammad, seperti dia melakukan hajjah mabrurah, seperti haji yang diterima. Untung. Nah, jadi besok pagi habis sholat subuh baca wirid kan, jangan langsung tidur, tunggu sampai isyraq, baca ini atau persiapan untuk imtihan ujian nanti. Sudah isyraq, teng, sholat 2 rakaat, langsung teng pergi ke kamar tidur. Jam 10 bangun, teng, langsung masuk kelas kerjain. Nah, kalau Ustadz begitu, kenapa? Karena sudah dipelajari tadi gitu loh. Tinggal nulis aja, dituangkan aja yang kita pelajari. Paham? Karena apa? Kita orang cerdas kan, cerdik kan gitu loh. Jadi nggak usah diulang berkali-kali. Nah, tapi kalau semua nggak nyantol-nyantol, ya jangan tidur. Nah, itu ya. Kemudian hendaknya kita menghindari 5 penyebab kita tidak mendapatkan pahala ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Apa itu 5? 1, ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu membicarakan orang lain dengan, kalau seumpama orang lain itu mendengarnya, dia tidak suka. Itu matanya yang jireng, gitu. Itu tuh mulutnya yang doer, gitu. Itu loh yang kakinya apa? Cingklak, pincang misalnya. Itu loh. Apa lagi? Yang hidungnya kayak
apa? Jambu air misalnya. Kalau dia dengar marah nggak? Nah, itu ghibah namanya. Tapi kalau dia dengar nggak marah, malah senang, itu bukan ghibah namanya, itu namanya pujian. Anda nggak pernah deh melihat kulit sehalus dia. Kulitnya itu glowing banget loh. Salah tah? Glowing. Itu tuh rambutnya itu setelah disemuting kayak semut banget gitu. Iya, betul. Nah, gitu. Nggak apa-apa itu. Matanya indah banget gitu loh, misalnya. Nggak apa-apa itu. Tapi yang kalau sama dia nggak boleh, itu namanya ghibah. Dan terutama ghibah guru kita, ghibah ulama itu termasuk dosa besar. Tapi kalau ghibah orang biasa itu dosa kecil. Yang pertama. Yang kedua, bohong. Apa bohong? Memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Itu kebohongan namanya. Nah, itu bohong di bulan Ramadan akan meniadakan pahala puasa yang kita laksanakan. Yang ketiga, mengadu domba. Apa itu mengadu domba? Mengadu domba itu ngomong ke sini, ngomong ke situ supaya dua orang ini yang tadinya nggak bermusuhan jadi bermusuhan. Itu ngadu domba. Dan biasanya orang yang suka ngadu domba itu dia adalah anak zina. Silahkan dilakukan penelitian, pasti dia anak zina. Jangan ya, jangan melakukan suatu pengadu dombaan. Nah, jadi apa? Jangan jadi seorang yang memprovokasi orang lain ya. Jangan. Terus yang keempat, melihat dengan syahwat. Jangan. Alhamdulillah kalian di pondok, apa yang mau dilihat itu? Nah, ada juga sih yang setannya itu masuk akhirnya melihat kakaknya atau adiknya, jadi kakak adik ande gitu loh. Jangan ya. Jangan. Paham? Yang nikmat itu bagi kalian itu laki-laki bukan perempuan. Yang nikmat bagi laki-laki itu perempuan bukan laki-laki. Ngerti nggak? Jadi kalau seumpama ada yang senang dengan sejenisnya, itu akalnya agak miring, otaknya alias sin sama set. Nah, gitu ya. Jangan ya. Kakak adian nggak boleh. Berduaan di kamar mandi, ya, atau pijet-pijetan nggak boleh. Ya, nggak boleh, ingat. Terus yang terakhir, bersumpah palsu. Nah, itu termasuk yang akan membatalkan pahala puasa kita. Dan insyaallah mulai besok kita akan membaca kitab Hadiyatul Haniyah sama Uqudul Ijan ya. Kita akan habiskan Uqudul Ijan, semoga sehingga kita mempermudah anak-anak yang sudah mutahassisat dan mutaharrijat untuk kawin. Dan kita siap kapan waktu dipinang oleh seseorang, kita sudah siap karena sudah menghatamkan kitab Uqudul Ijan. Nah, insyaallah. Dan kitab Hadiyatul Haniyah itu kita tasawuf karangan Habib Ali bin Azatos, insyaallah habis kita akan membacanya insyaallah. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita semuanya termasuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan dalam waktunya, keberkahan dalam amalnya, keberkahan dalam ilmunya, keberkahan dalam semua keadaan kita semuanya insyaallah. Ala hadin yakunatin salihah wa ala masalli al-Fatihah. Allahumma bil busyara صلى وأولادنا وجميع مشايخنا من يومنا هذا إلى يوم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وطلبتنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا
wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza illa yaumil akhirah ya rabbana tarafna bi annana wa annana ashrafna ala lada ashrafna Sudah gebiar Ramadan kapan dimulai? Gebiar Ramadan besok. Nah, jadi volinya udah siap. Harus gerakkan kesempatan untuk olahraga, ya. Nah, jadi sudah datang 8 bimbongnya? Sudah? Nah, 3 ya, 3 lapangan di sini, insyaallah. Terus